Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufajir Ramadona dengan NIM 11123301448 dari PLUK 9 Geoinformatika. Di sini saya akan melakukan tutorial membahas cara menggunakan software Setlog untuk mengolah data geologi. Jadi Setlog sendiri itu digunakan untuk mengolah data MS ataupun profil. Nah, di sini kita sudah mempunyai data. Pertama kita buka dulu Setlognya. Lalu kita akan mengatur dulu kolom-kolom yang ada di atas ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah buka tools, lalu preference. Nah, di sini tabel header ini berfungsi untuk memberikan judul untuk project yang akan kita lakukan. Misalkan namanya di sini adalah analisis stratigrafi. Kita add aja. Lalu untuk skalanya di sini 1:50 dan benar. Untuk grand size-nya sendiri itu menyesuaikan dengan data yang kita punya. Karena di sini kita punya ada batu gamping, batuan karbonat dan juga batuan silisi. Jadi kita di sini menggunakan limestone and mud sand gravel. Lalu untuk use columns-nya kita menyesuaikan yang akan kita butuhkan sesuai dengan data yang kita punya juga. Jadi untuk age kita tambahkan, untuk formasi kita tambahkan. Nah, mungkin untuk structure dan fosil tidak digunakan. Lalu masih ada data-data yang kurang seperti depositional phase, terus lithology description masih belum ada, jadi kita tambah aja di sini. Nah, baru kita tambahkan di sini, ganti namanya aja. Di sini depositional phase. Oke. Baru yang satunya di sini description. Oke. Lalu kita atur. Pertama itu ada umur dulu. Ini caranya tinggal dipencet lalu ditarik. Habis age, formation, baru scale. Untuk scale harusnya nggak usah dipakai ya. Kita ganti jadi thickness saja. Jadi karena pakai other, kita ganti renamnya jadi thickness. Oke, baru ada lithology di bawah sini. Ada grand size dulu. Lithology sini description, baru depositional phase. Jika sudah seperti ini, kita klik apply, muncul seperti ini. Lalu kita klik OK. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengatur ukuran kolomnya dulu. Ini menyesuaikan dengan batas titik garis-garis putus ini merupakan kertas yang akan kita gunakan. Descriptionnya ini, lithology, thicknessnya ada age. Ini kita kecilin. Nah, jangan sampai keluar dari batas kertasnya ya. Mungkin seperti ini. Baru yang selanjutnya akan kita lakukan adalah masukkan data yang kita punya. Caranya adalah dengan add bed. Nah, di sini kita udah punya. Sini ada general thickness-nya, kita masukin dengan data yang paling tua terlebih dahulu, di mana itu ada di paling bawah dalam Excel-nya. Jadi thickness-nya di sini adalah 211. Pastikan satuannya udah senti juga. Lalu untuk base boundary-nya itu karena masukin tegas aja, sharp. Baru lithology-nya di sini adalah tough. Nah, tough itu ada di other
ada find as course as, ini kita di course as, masukin aja course as. Lalu selanjutnya yang di grain size nya, ukurannya di sini adalah 0,04 sampai 2. Kita bisa masukkan di antara angka-angka tersebut. Kalau saya akan masukkan yang di ukuran tertingginya, yaitu 2 mm atau sama dengan granul kalau di Wentworth granul. Baru symbols in bed nya, itu kita masukkan struktur sedimennya. Sini adalah lamination, jadi kita masukin aja horizontal planar lamination. Tilenya kita matiin supaya dia full ya. Baru selanjutnya edge-nya kita masukin. Sini adalah early Miocene, kita copy paste aja. CTRL-C, CTRL-V sini. Nah, baru untuk formasinya kita masukkan sini similar formation Surono. Oke, baru yang other-nya juga kita isi. Ada description-nya, copy. Oke, baru untuk depositional face-nya di copy juga, dan thickness-nya sini 211 kita masukin juga. Oke. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini kan masih agak kurang rapi ya. Jadi mungkin yang di bagian sini ya nanti bakalan kita hapus saja. Caranya bisa diklik kanan kalau kita mau ngedit lagi, bed properties. Nah, yang pengen kita ganti seperti di umurnya ini, kita hapus saja yang Surono-nya sama similar formation-nya. Sama supaya yang ininya rapi full semua, kita kasih tilt. Oke. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya akan kita lakukan adalah kita atur dulu kolomnya seperti ini. Oke. Tambah di lapisan selanjutnya. Sini thickness-nya ada 368. Langsung kita masukin. Base boundary-nya nggak ada, kita bikin sharp aja. Litologinya di sini adalah sandstone, Tufacious sandstone. Nah, kita masukin dulu sandstone-nya, basic, kita cari sandstone. Nah, karena ada Tufacious-nya, berarti kita tambahkan ya. Sini di litologi 2-nya di other. Untuk tuf-nya itu berukuran fine ash ya. Jadi other, taruh fine ash. Nah, supaya kelihatan yang tufnya ini atau fine ash ini kita kasih persentasenya 20. Sedangkan yang sandstone-nya 80. Untuk ukurannya yaitu 0,25 sampai 0,5 medium. Kita masukin. Lalu strukturnya laminasi. Sedimentary structure, horizontal planar lamination. Baru untuk umurnya early Miocene, masukin. Baru formasinya adalah spiral formation, kita masukin juga. Oke. Baru selanjutnya di other kita masukin deskripsinya, depositional face-nya, lalu thickness-nya. Oke. Nah, jadi karena ada Tufacious sandstone ya, batu pasir tufan, jadi ada dua gini yang dominan pasirnya, sedangkan tufan ada sifat tambahannya. Jadinya kita add bed lagi, kita masukin. Selanjutnya thickness-nya 195, base boundary-nya sharp lagi. Untuk litologinya adalah Brexy. Brexy ini ada di basic, ada di other, break ya. Untuk ukurannya ada di granul, kita masukin aja sini granul. Oke. Lalu strukturnya masif, jadi ini dikosongkan aja. Umurnya
masukin, baru formasinya. Terus yang di othernya juga jangan lupa deskripsinya. Ini untuk depositional phase nya nggak ada datanya, kita kosongin aja. Width-nya untuk thickness ketebalannya kita masukin. Oke. Nah jadinya seperti ini. Lalu lanjut lagi, add base, thickness-nya di 202, base boundary-nya. Nah perhatikan di sini base boundary-nya yaitu ada erosional, jadi kita masukin di erosion. Litologi yang merupakan calcareous sandstone, jadi batu pasir karbonatan. Jadi yang pertama kita masukin dulu yang komposisi utamanya yaitu sandstone. Baru untuk litologi kedua basic kita tambahin di sini limestone. Seperti yang tuf tadi, yang kedua yang merupakan sifat tambahannya kita jadikan persentasenya 20. Untuk ukuran butirnya dia ada di very fine sand. Masukkan VF di sini. Strukturnya masif, jadi kosongin aja. Untuk umurnya kita copy sini. Ya, kita hapus saja. Formasinya baru untuk other, description-nya kita masukkan juga, depositional phase-nya, baru untuk thickness-nya. Oke. Lalu masukkan lagi lapisan selanjutnya 314 untuk thickness-nya. Batasannya sini sharp ya. Untuk litologinya di sini adalah wake stone atau batu gamping ya. Nah, untuk wake stone sendiri itu ada di karbonat, kita masukin aja di sini wake stone. Untuk ukurannya kita karena ini limestone, kita menggunakan limestone, wake stone. Bisa juga untuk yang ini kita menggunakan yang basic. Sini juga ada yang untuk limestone yang biasa. Bisa juga kita gunakan yang ini. Tapi kita gunakan yang wake stone aja karena udah tahu ya nama batuannya. Untuk strukturnya masif. Terus untuk edge-nya kita masukin formasinya juga. Deskripsinya di other, copy aja. Terus untuk depositional phase-nya dan thickness-nya sini. Kita klik OK. Nah, setelah itu ini sudah selesai data yang kita masukkan. Kita dapat merapihkannya. Jadi ini masih belum diberikan sumbernya ya, jadi bisa kita tambahkan. Misalnya yang ini kan Surono-nya belum, kita bisa yang ini. Sekitar sini. Ini kan kita cari aja yang paling tebal supaya dia rapi. Kita klik kanan, properties, kita tambahin di sini ya. Oke, sama formasinya juga kita tambahkan yang mewakili aja. Apply. Nah, jadi dia tidak numpuk ke bawah gitu. Jadinya rapi. Oke, mungkin setelah sudah lengkap semua datanya kita masukkan. Untuk ini masih di luar ya, lupa dirapikan supaya ada di dalam. Kita kecilkan aja.
Oke ya, pastikan ya udah masuk di kertas semua. Baru filenya dapat kita ekspor. Caranya di file, baru save template untuk menyimpan dalam file setlognya. Kita masukkan aja di sini, namanya unstrat ya. Save. Baru untuk ekspor lognya supaya dalam bentuk format PDF. Kita kasih nama juga di sini. Unstrat. Save. Ya, baru mungkin kita dapat melihat hasilnya. Ya, jadi ini hasil dari pengolahan data kita menggunakan setlog dalam format PDF. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.